Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, nyun sewu. Yang pertama saya harus klarifikasi, mohon maaf saya pakai sarung, saya pakai sorjan, dan saya pakai belangkon. Ini hanya untuk membedakan saja di ustadz karo sing udu. Karena ceramah zaman saya itu angel Pak. Arep nganggo batik, aku kalah penampilan karo Pak D, ganteng ya lah. Arep nganggo baju koko, kalah penampilan juga karo Pak RT. Wis tak ewahi nganggo blangkon, ono sih nganggo blangkon juga. Untung aku sarungan kono ora. Jadi ono bedane sithik ya. Khawatirnya ngomong salah-salaman ya. Efek dari pemberontakan PKI itu ada disintegrasi bangsa, ada perpecahan. Di samping ada disintegrasi bangsa, sementara Belanda, Inggris, Sekutu dan lain sebagainya ingin kembali menguasai Indonesia. Sampai di Semarang ada pertempuran 5 hari di Semarang pada bulan Oktober, betul? Di Surabaya ada arek-arek Surabaya. Di Bandung ada Bandung Lautan Api. Itu kejadiannya sudah merdeka Bapak. Tapi karena Belanda dan Sekutu ingin menguasai kembali Indonesia, ditambah dengan ada perpecahan di dalam negara sendiri, maka menjadi berat menghadapi musuh. Oleh karena itu Pak Presiden ingin piye carane merekatkan kembali, menyatukan kembali warga-warga yang tadi rukun guyup, memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia, bersatu padu, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama. Maka Pak Presiden Soekarno prihatin dengan suasana itu, kemudian sowan kepada seorang guru, pada seorang kiai yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jaluk pituduh, jaluk nasihat, piye carane merukunkan bangsa Indonesia. Maka Pak Kiai menyampaikan anak nowae silaturahmi atau silaturahim. Kemudian Pak Kano matur, nyun sewu Pak Yai, jangan kata silaturahmi, karena pada tahun-tahun itu kata silaturahim identik hanya milik umat Islam. Maka gantilah kata yang lain yang sekiranya bisa diterima oleh semua anak bangsa. Maka muncullah pertama kali kata halal halal pada tahun 1948. Sebagai rasa terima kasih, Barbodo mengadakan pertemuan agung. Yo kira-kira koyo ngene lah ibaratnya. Pertemuan agung sak kerajaan, ini kan kerajaan RT5 nggih. Kemudian setelah mengadakan pertemuan, pada ikrar saling memaafkan, kemudian ditutup dengan makan. Ada makan ya? Aku takut kuwae wis adem. Jadi kok tak suwe-suwe ra. Kemudian dia salam-salaman dan makan luar biasa. Apakah hanya pada tahun itu? Boten, nyunsik mundur 100 tahun meneh pada zaman kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, itu kerajaan Demak bin Toro. Raja pertama bernama Raden Fatah. Raden Fatah itu gurunya oke. Di antaranya adalah para wali songo, salah satu gurunya adalah Sunan Kalijogo. Kenapa gurunya akeh? Nyun sewu. Raden Fatah itu lahir di Brawijaya Kodam 5. Kemudian masa anak-anak belajar di Sriwijaya Kodam 2. Kemudian ketika sudah dewasa pulang ke tanah Jawa menjadi raja. Jadi gurune oke. Podo karo zaman Sultan Agung, berpuasa bareng-bareng, nganakno pertemuan, makan-makan ora lengkap nek ora ono ceramahe walaupun sithik. Maka Raden Fatah minta kepada Sunan Kalijaga agar memberikan tausiah. Maka dengan bijaksana kemudian Sunan Kalijogo matur, nyun sewu Kanjeng Tuan Raja, hanya akan menyumbangkan sebuah lagu. Orjen, ora no. Ayo tebak-tebakan regu A.
Lagu yang dinyanyikan Sunan Kalijaga dalam pertemuan itu lagu apa? Lir-lir. Lagu B. Entuk podo entuk beda. Lagu B. Lir-lir podo. Lagu C. Idem. Jawabannya salah kabeh. Lagu yang dinyanyikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dalam pertemuan itu judulnya Gundul-gundul Pacul. Ketoke kaya lagu dolanan, ketoke kaya ora niat, tapi nek diresapi dioncengi, subhanallah, itu nasihat yang sangat dahsyat, bisa menusuk hati para pejabat, ya minimal pejabat RT lah ya. Loh, RT yang penting loh Pak. Ini orang RT repot. Pilihan RT di tempat saya Pak Nyun Sewu rebutan. Tes tuh Pak, rebutan mau. Ini kita bodoh lah ya. Maka sebagai oleh-oleh, mbok nanti mbah-mbah ditanya putune, mau entu-entu aneh halal bihalal apa? Entu-entu aneh gundul-gundul pacul. Ayo kita cek sound bersama-sama. Nyanyi 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul nglempang sekane dadi salatar, wakul nglempang sekane dadi salatar. Baris pertama berbunyi gundul-gundul pacul gembelengan, itu ditujukan, diartikan kepada anak kecil yang masih balita. Ibaratnya anak kecil yang masih balita itu urung duwe salah, urung duwe dosa opo wae pantes. Ono Pak Ustadz lagi ceramah, misalnya loh ono bocah balita mlaku ngarep, wedange Pak Ustadz diinum, ya ora apa-apa. Oh jenenge bocah cilik. Coba misalnya ono Pak Ustadz lagi ceramah, Pak Jilani maju ngarep, tiba-tiba wedange Pak Ustadz diinum, mesti yang lain padha batin. Iki Pak Jilani kenapa? Apa jangan-jangan obate? Karena orang wayahe. Ning jenenge bocah ini nyun sewu niki tenanan niki. Rada apa yo, saru sithik lah, tapi kok ibrah pelajaran. Ibarate bocah cilik nyun sewu mlaku ngarep gondal-gandul ora klambi, ya ora apa-apa wong jenenge bocah cilik. Coba no Pak RT mlaku ngarep ora katoan. Yo masih gondal-gandul repot kabeh. Itulah bedane bocah cilik, ora duwe dosa, orang duwe salah. Mung nek ana kaya ngono ya sing salah wong tuane. Ngerti ana pengajian kok bocah dijar-jarke ora, ya dicatur, didik, diarahkan supaya ngerti tata krama. Coba baris yang kedua, nyunggi-nyunggi wakul gembelengan. Nyun sewu Pak Dalang. Tempatnya nyunggi wakul itu di mana? Di kepala. Kanjeng Sunan boten matur gundul-gundul sing padha nyunggi wakul boten, tapi mature nyunggi-nyunggi wakul. Apa artinya? Orang yang nyunggi wakul itu adalah orang dewasa, orang yang sudah besar, orang yang sudah memegang amanah. Maka orang dewasa yang sudah besar yang memegang amanah mlakune ora entuk gembelengan. Sebab nek Pak RT nyun sewu mlakune gembelengan, amanahe ora nyampe, ya nggowo raskin didor. Lho gembelengan, ono BLT dikorupsi, mergane gembelengan. Tapi insyaallah Pak RT niki mboten. Ini RT telat dan luar biasa. Itulah maknanya. Jadi pemimpin ora entuk mlaku sakarepe. Kaki kanan harus nganggo agama, kaki kiri harus ngake hukum negara. Itulah ibaratnya pemimpin. Kaki kanan pakai hukum agama, kaki kiri pakai hukum negara dan Islam. Sebab nek wakule lempang amanah ora nyampe ke rakyat. Rakyat kecil di barat sing penting wetenge wareg. Kaya Pak Ustadz lemu ya ra. Ya ra kakek ceramah.
undangan rono undangan rene arep ora melu mangan kok ketok seger ya. Ya terpaksa pura-pura isin-isin dia mau melu mangan. Muga-muga rada dipaksa. Saestu Pak Ustaz daharin ya. Rada dipaksa. Ya rezekine dadi Pak Ustaz ya gitu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah undangan rono undangan rene. Padahal nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, saya kalau diundang sama sekali tidak mikir amplopnya, Pak. Napa? Isine insyaallah nggo wong yatim, nggo bocah yatim karena kebetulan istri saya yatim. Saya setuju baru 1 tahun bapaknya meninggal dunia. Kasihan masa akhirnya kayak nolang langsung subhanallah. Itu guyon. Tapi yang kedua serius. Bapak Ibu kalau mau wisata hati silahkan tiap hari Kamis malam Jumat bisa ke pondok kami. Setiap jam 5 sore ada makan bersama anak yatim, mu'alaf dan santri sepuh. Setiap Kamis malam Jumat ono sing nyumbang tetep tak siap makanan. Ono sing teko tak pangan dhewe. Mulane lemu. Itulah ibaratnya kita harus bertanggung jawab. Untuk apa kita halal bihalal? Nyun sewu dawuhe Gusti Kanjeng Nabi, barang siapa yang berpuasa dengan baik, yang berpuasa dengan benar, maka di akhir Ramadan disebut ngidil fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Maka Nabi memperjelas orang yang berpuasa dengan baik, orang yang berpuasa dengan benar, kal yauma waladathu ummuh, dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Bagaimana sifat bayi? Paling tidak ada 5. Yang pertama sifat bayi itu nyenengke. Ini yang kedua nyun sewu sifat bayi orang duwe salah. Sedangkan yang ketiga bayi itu nerimo. Yang keempat sifat bayi itu tidak serakah. Tapi nek mae bayi, halo mae bayi. Begitu uruh prasmanan langsung mikir, iki to turah iki. Kok aku ora nggowo kresek ya. Mae bayi, pae bayi subhanallah. Lagi prasmanan mikir kok kena nggo mengko, kena nggo seso, kena nggo gembol. Maka biasanya ibu-ibu nek ngaji rajin nggo tas. Sapa ngerti ono turahan opo meneh tuan rumahe nawari. Padahal nawarine basa-basi, "Sestu monggo dipendet." Jogo-jogo nang ati lho. Kudu tukul tenan sampe enteh ini tamune ora gendah. Itulah sifat bayi. Untuk apa kita belajar dengan sifat bayi? Karena menungso itu dilahirkan dalam keadaan suci, nyun sewu nggih. Nanti di tanggal lagu terakhir, tanggal lagu Jawa ada berapa Pak? 11. Yang pertama Mambang, yang kedua Micil Lahiran. Mas Megatruh dan Pocong dilambangkan dengan lagu kesucian. Ketika kita sudah Micil, kemudian Sinom. Ketika Sinom nyun sewu nggih, mungkin waktu anak di rumah pernah kurang ajar karo wong tua, mungkin waktu sekolah pernah kurang ajar karo guru, mungkin waktu nang RT mlaku-mlaku ono melem, masyaallah meleme ketok iku enak, nembung dhewe dijawab dhewe, "Mbah, njaluk meleme yo." Rambutan yo ngono. Nah itulah remaja. Gambarnya kita kadang banyak salah, banyak tingkah. Munggah titik remaja kita masa asmoro dono kasmaran lagi indah-indahnya. Mulai ora betah nang omah senenge alan. Jalan. Bar asmoro dono oke ana sing cocok gambuh. Bar kuwe lamaran, bar lamaran dinikahke, maka lagune jenenge Dandang Kula. Bar Dandang Kula awake dhewe nembe ngerti nyuwun sewu Bu. Jenengan ngertos watake bojone itu bar wis dadi bojone. Bapak-bapak ngerti watak kelakuan asline bojone bar wis ngerti dadi bojone. Waktu pacaran masyaallah mangane titik-titik halus, alon isin-isin ora. Waktu masih pacaran perhatian, "Halo ayang yang beb, sudah makan apa? Belum." Iya betul? Wah, saiki sing mana Bu? Luar biasa.
Maka dandang gule itu artinya apa? Dandang itu adalah pahit. Dandang itu adalah hitam. Gulo itu artinya legi. Yang rumah tangga itu ternyata ya kadang ono pahit, ono legi. Ora ono kata pahit tadi. Ora ono wong sing ora duwe masalah podo. Ora ono rumah tangga sing ora duwe masalah. Ben ngerti awake dhewe bermasalah, ben ngerti awake dhewe ngerti kelakuan bojone dhewe-dhewe, bar dadi bojone subhanallah. Ternyata saiki bojoku kaya tong sampah. Anake mangan ora entek ngene maneman lho. Iki mboten bojone mangan ora entek ngene eman. Bojone yo batin ya Allah, biyen gitu ya ayo yang kita malam ini makan bakso. Begitu di bojone, ayo Pak jalan-jalan. Hemat. Wah, ketok pelite baru jadi bojone. Bojone yang batin Bu, ya Allah bojoku biyen kete ora rewel kok saiki rewel. Alhamdulillah. Disyukuri pagi duwe bojo rewel alhamdulillah. Jenengan yo disyukuri duwe bojo pelit yo alhamdulillah. Jadi hemat diternak nabung. Itulah alam dandang Allah. Bahwa ternyata kita diingatkan dalam alam hidup ini, rumah tangga tidak cukup dengan cinta. Ibu-ibu warek Bu mangan I love you boten nggih. I love you beldino nek ana belanjane yo ngelih. Maka bal dandang kula lagu Jawa selanjutnya jenenge Durmo. Durmo itu artinya makaryo kerja. Kenapa? Karena usia kerja kita pun dibatasi. Orang jenengan bakal kerja terus, mesti wae pensiun gantian karo sing liya ya lah. Gantian dengan yang lain pensiun. Kenapa kita pensiun? Karena sudah berkurang tenaga kita. Berkurang makaryo kita. Waman nu'ammir hununakisu fil khalqi afala yaqilun. Dan ingatlah barang siapa yang dinikmati panjang umur, maka dikurangi nikmat-nikmat sebab penciptaannya. Penglihatannya sudah mulai berkurang, pendengarannya sudah mulai berkurang, kemudian urut duit juga mulai berkurang betul. Oh ngerti ya, tak kira nek urut duit suara bedo, ternyata masih awas ya. Semuanya berkurang. Itulah alam. Setelah durmo namanya pangkur berkurang. Baru setelah pangkur ya nyun sewu kita bakal menjadi camat. Halo para camat. Kita semua bakal jadi camat. Mung ora ngerti saya belakangan atau panjenengan duluan. Syukur-syukur yo jenengan duluan saya belakangan. Aku manut wae. Kita tidak tahu. Oleh karena itulah Allah memberikan kesempatan kepada kita, karena dilahirkan dalam keadaan suci, kulu mauludin tadi, menghadap Allah juga diharapkan dalam keadaan suci. Kok waktu nang alam dunia dosane akeh, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita dikandung ulang oleh bulan suci Ramadan. Ramadan itu pada hakikatnya Allah sayang kepada kita agar kita kembali suci. Cek sound, halo ibu-ibu, puasanya 1 bulan apa bolong Bu? 1 bulan apa bolong Bu? Ini padahal aku lagi ngetes, nek 1 bulan berarti wis tuwa ya. Ini itu Pak nggih, nek puasane 1 bulan penuh berarti wis tuwa. Wingi kuat poso sabulan, saiki poso Sawal seminggu wae ora kuat. Wingi iso Senin Kamis berturut-turut 4 minggu, saiki Senin Kamis abot. Ya Allah Pak Ustaz, aku jane ora poso. Lho kenapa ora sida Pak? Kenapa ora sida Bu? Yupi meneh Pak, ana tanggoku ulang tahun. Tanggane ulang tahun lho. Dewangi ora poso. Karena wis ngerti ambune masan. Wis dewangi ora poso, ora dikirim meneh. Kasihan lho. Maka ternyata abot. Puasa sunagi abot. Jenengan wingi iso salat malam tahajud tarawih, saiki pun bangun malam abot. Jenengan wingi iso zakat mal wajib, iso sedekah sunah, iso saiki sedekah abot. Nyun sewu.
amale panjenengan sing sifate sunah-sunah niku kanggo nglengkapi amal-amal sing wajib. Mbok menawa salat wajibe bolong, salat wajibe kurang, disempurnakan dengan salat sunah. Mbok menawa puasane kurang, puasane ora afdol, dilengkapi dengan puasa sunnah. Tetapi ingat, amalan sunnah itu bisa melengkapi amalan wajib selama amalan wajib dikerjakan. Nek jenengan nglakoni sing sunnah, orang nglakoni sing wajib, padha karo jaran sing sering lewat nang pinggir dalan. Perhatikan niku. Jaran niku nganggo udeng-udeng ngono hiasane. Mungkin esok blangkonan ya blangkonan Pak jaran iki. Jaran nganggo rompi, jaran nganggo sabuk, namung sayang jaran ora celanahan. Jadi ini wong sing nglakoni sunah orang nglakoni wajib padha karo ibarate nganggo blangkon, nganggo kacamata, nganggo rompi, nganggo ikat pinggang tapi ora nganggo celana. Akhire gondal gandul kaya gundul-gundul pacul. Oleh karena itulah kita diingatkan oleh Allah melalui puasa supaya kita kembali suci, sehingga tujuan puasa la'allakum tattaqun. Oleh karena itu menyempurnakan ampunan Allah, kita sudah melewati rahmah 10 hari pertama. Betul Ibu Rahmah? Orang kita sudah melewati maghfirah 10 hari yang kedua. Bu maghfirah ya apa kok? Sudah kon ngaji dua angel ya. Kita sudah melewati itqum minanar, tapi Allah tidak akan mengampuni dosa setiap hamba kalau antar hamba belum saling memaafkan. Maka halal bihalal itu muhasabahnya 3. Yang pertama kita mohon ampun kepada Allah, yang kedua kita mohon ampun dalam keluarga. Saya cek sound lagi, ibu-ibu sudah sungkem karo bapak-bapak? Tak koni bapak itu sudah Bu? Nah tak tekoi bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu udah sungkem belum? Sungkem aja ya. Alah bupak aku ora ngerti ngomong apa, wong nek ngomong sakecap langsung nangis. Aku yo jawab wis padha-padha. Podo nangis. Yang kedua kita memperbaiki hubungan keluarga. Nyun sewu, yang masih punya orang tua, yang masih punya kampung halaman, sudah pulang kampung? Sudah sungkem sama orang tua? Walaupun sudah apa belum ini? Padahal ini sudah boleh mudik, sudah boleh mudik. Yang masih punya kampung tolong pulang ke kampung halaman. Ya Allah Pak Ustadz, aku reso mudik ke kampung halaman. Kenapa? Kampungku masih ono Pak Ustadz, tapi halamanku dijual. Lho duwene waris kuwi anake 7 merantau kabeh ben iso dibagi ya didol. Biasane kaya ngono. Akhire ora silaturahmi, ala bali nggopo ora ana sing ditemui. Mak Pak wis ora ana, Pak Dewi wis ora ana, Mbak Yuku wis nang Jakarta, adikku nang Surabaya. Akhire ora tau kumpul, maka sempatkan kumpul. Yang ketiga halal bihal silaturahmi, muhasabahnya dengan warga. Ayo nanti setelah kita ceramah ini jangan lupa saling ikrar memaafkan. Karena inti daripada halal bihal silaturahmi adalah bagaimana kita berbesar hati, membuka diri, mau mengakui kesalahan kita masing-masing, mau minta maaf dan mau memberikan maaf. Oleh karena itu saya pun mohon maaf. Barangkali dari awal tadi tausiah sampai akhir tausiah saya kurang ajar karo panjenengan, nyinggung perasaan panjenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nyuwun ngapura nggih. Kasihan tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Doa